Saya hampir lupa ngerekam. Ya, untuk materi kali ini perencanaan pembelajaran itu adalah bentar ya, saya ambil dulu. Nah, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran PAUD yang bagaimana? Tentunya adalah yang berkearifan lokal, seperti itu. Apa saja sih perencanaan pembelajaran itu? Tapi sebelumnya kita masih bersama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Avicenna Paramesti, ya, yang memang berada di Tangerang. Masih tentang pendidikan anak usia dini dan juga tentang bagaimana pendidikan dan pelatihan untuk guru-gurunya, seperti itu. Yang berikutnya, apa sih yang disebut dengan PROTA sebelum menuju ke RPP yang selanjutnya? PROTA adalah program tahunan, ya. PROTA adalah rencana yang berisi tentang rencana kegiatan penerapan kurikulum yang mendukung perkembangan dan belajar anak secara holistik integratif, secara langsung maupun tidak langsung, dan diperuntukkan anak usia dini. Jadi PROTA adalah rencana-rencana kegiatan yang di situ adalah merupakan penerapan dari kurikulum. Penerapan kurikulum untuk apa? Untuk mendukung pencapaian perkembangan anak. Nih. Selanjutnya, sebetulnya seperti apa sih program tahunan itu, gitu ya? Program tahunan itu sebetulnya di dalam kurikulum berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi PROTA ini adalah program-program selama 1 tahun yang ada hubungannya dengan kurikulum yang itu sehubungan dengan kegiatan pembelajaran serta kegiatan penunjang pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kalender pendidikan. Jadi di program tahunan tersebut ada kurikulum, program-program penunjang kurikulum, dan ada program-program penunjang lainnya di sana. Jadi inti katanya dari PROTA adalah segala aktivitas yang akan dilaksanakan oleh lembaga tersebut selama 1 tahun. Itu adalah PROTA. Kemudian PROTA ini adanya di mana kalau di dalam KTSP? PROTA adanya di dokumen 1. Sementara RPP adanya di dokumen 2. Ini perbedaannya. PROTA bisa berupa seperti kalender pendidikan. Hanya saja PROTA kadang-kadang memunculkan adanya siapa sih penanggung jawab kegiatan tersebut, misalnya berapa biayanya, alokasi biayanya berapa, itu yang ada di PROTA. Tetapi di kalender pendidikan belum muncul yang istilahnya budgetnya, biayanya dari mana, berapa, itu tidak muncul kalau di dalam kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu sendiri ada 2, ya. Kalender pendidikan yang dari pemerintah atau kedinasan dan kalender yang disesuaikan dengan kondisi lembaga. Kalau kita hanya punya kalender yang panjang itu ya, yang dari pemerintah, yang dari kedinasan, nilainya mungkin 1. Tetapi kalau kemudian kita mengembangkan sendiri kalender tersebut, maka nilainya adalah 2. Kurang lebih seperti itu ketika ada di akreditasi. Nah, sekarang kita sudah jelas bahwa yang namanya PROTA tidak termasuk di dalam perencanaan pembelajaran. PROTA adanya di dokumen 1, yang di sana adalah mencakup tentang penerapan kurikulum dan juga kegiatan-kegiatan penunjangnya. Seperti itu. Saya lanjutkan. Sekarang RPP. Apa sih RPP? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini terdiri dari apa saja RPP? Sebelum kita lebih jauh tentang macam-macamnya RPP, mari kita pelajari bersama apa sih RPP itu, gitu ya. RPP adalah rancangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan bermain, di mana kegiatan bermain ini untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar. Nih, RPP dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Seperti saat ini kita sedang menyusun, sedang belajar bagaimana sih caranya membuat RPP. Sehingga kalau gelombang 1 kemudian muncul gelombang 2 itu tidak terpaut lama. Dan terakhirnya nanti adalah di tanggal
12. Harapan kami dari Avicenna, nanti ketika Bunda selesai mengikuti webinar intensif ini, Bunda sudah mulai punya pegangan. Oh, cara membuat proses seperti ini, cara membuat RPPM begini, cara membuat RPPH-nya begini, apalagi RPPH yang terintegrasi dengan modul untuk orang tua. Karena benar sekali, saat ini kita tidak bisa sendiri. Saat ini betul-betul kita harus bonding benar, kita harus membangun trust untuk anak-anak kita bersama orang tua. Kita tidak bisa kemudian mencanangkan program itu sendiri, seperti itu ya. Berikutnya, RPP itu ya, mengapa alasannya ya, mengapa sih harus menyusun RPP gitu ya. Misalnya kita ke pasar. Ketika kita ke pasar tentunya kita sudah membuat perencanaan. Bedanya ketika kita tidak membuat perencanaan di pasar, kita akan apa ya, mau beli apa ya, tahu itu pengen itu, tahu yang di situ pengen beli, tahu yang di sana pengen beli, tidak terencana. Tetapi kalau kita sudah mempunyai rencana, nanti dari rumah saya mau membuat sayur besan misalnya, berarti aku harus beli apa ya bahan untuk sayur besan itu, ini sudah terdata semuanya apa yang harus kita beli. Itu lebih enak kita nantinya. Oh, ternyata butuhnya ini cepat. Tapi kalau kita tidak mempunyai RPP, maka saat bisa kita bayangkan saat kita ngajar seperti apa. Mungkin karena kita punya buku paket banyak gitu ya, maka ketika akan ngajar, alah biarinlah nggak usah pakai RPP, yang penting punya buku paket. Kita nanti akan bilang, anak-anak nanti buka halaman sekian ya, seperti itu. Semoga saja yang ikut webinar tidak seperti itu lagi ya nantinya. Ternyata RPP ini harus dilaksanakan untuk mendukung pencapaian KI dan KD. Nih, sekali lagi kita kembali bahwa sebetulnya pada pendidikan anak usia dini itu ingin mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nih, saya harap semua peserta webinar sudah ngeklik ya dengan yang istilah KI, KD dan segala sesuatunya. Yang itu ada hubungannya dengan kurikulum. Tujuannya adalah mencapai KI dan KD. Kemudian apalagi kegunaan dari RPP? Yaitu mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Nih, tanda petiknya adalah yang bermakna. Karena ketika kemudian kita memberikan pembelajaran yang tidak bermakna, yang kurang bermakna, maka yang terjadi kita tidak pernah tahu. PAUD kita ini sebetulnya mau dibawa kemana sih? Pengennya mengembangkan apanya anak ini? Misalnya seperti itu. Dan benar sekali, kalau kita lihat di dalam redaksi RPP kita, sebelum ada surat edaran menteri, kita itu sebetulnya pengen ngajar itu nggak ngerti tujuannya. Karena di dalam redaksi itu tidak ada tujuan pembelajaran. Alhamdulillah Menteri Pendidikan yang baru tersebut kemudian mencanangkan RPP ada 3 hal. Tujuan pembelajaran, kegiatan, dan evaluasi. Kelihatannya sepele ya, tujuan pembelajaran, hanya seperti itu. Tapi sebetulnya itulah tolok ukurnya. Ketika kita tahu, oh ternyata nanti saat aku ngajar PAUD itu, aku harus, misalnya gurunya ya ini ya, saya harus bagaimana caranya supaya anak mempercayai adanya Tuhan. Ini. Terus cara-cara saya bagaimana ketika supaya anak-anak itu mempercayai adanya Tuhan, seperti itu ya. Nah, inilah nantinya yang akan kita bahas bersama. Yang berikutnya adalah mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ketika kita sudah niat membuat perencanaan pembelajaran gitu ya, apa ya yang akan dilakukan nanti kegiatannya misalnya, karena ini musim pandemi gitu ya, dan kita temanya adalah tanaman misalnya, atau aku anak sehat temanya, kemudian subtemanya adalah imunku kuat misalnya ya. Imunku kuat, untuk membuat imun kuat apa? Makanan memperkuat imun, minuman memperkuat imun misalnya. Nah, minuman untuk memperkuat imun itu apa? Oh, ternyata ada wedang jahe misalnya. Nah, ada kegiatan yang mendukung tentang wedang jahe. Saya mohon untuk di-mute dulu ya. Mohon mungkin yang baru gabung bisa mem-mute sendiri ini mic-nya ya. Nah, terima kasih yang sudah mem-mute mic-nya.
Jadi kembali lagi bahwa nanti kegiatannya kegiatan misalnya membuat wedang jahe. Nah, misalnya ketika kegiatan membuat wedang jahe, kita akan tahu. Jadi kalau kenapa-napa itu bisa. Jatuh. Saya bingung ini ada yang tidak di kita. Bentar, saya mute dari sini. Oke. Nah, kembali ya. Mohon maaf ya Bunda agak tersendat. Nah, saya kembalikan. Yang berikutnya, manfaat yang berikutnya adalah mengarahkan. Oh, saya ulangi lagi. Maaf, jadi kepotong. Tadi adalah membuat minuman jahe. Ketika kita sudah merencanakan pembelajaran membuat minuman jahe, maka alat bahannya kita akan siap. Oh, alatnya nanti ini, bahannya ini. Ketika kita sampaikan kepada wali murid, Bunda, untuk hari ini, maka kegiatannya adalah membuat wedang jahe. Bahannya seperti ini, alatnya begini, langkah-langkahnya seperti ini, Bunda. Tujuannya adalah supaya anak mempercayai adanya Tuhan melalui jahe ciptaannya. Seperti itu. Di beberapa diskusi, di beberapa webinar yang kebetulan saya juga jadi peserta ya Bunda, sebelumnya banyak sekali yang berpendapat bahwa ketika kita membuat pembelajaran untuk di rumah, yang itu untuk orang tua, tidak perlu ada KD, tidak perlu ada aspek perkembangan, tidak perlu dimunculkan tujuan pembelajaran. Kalau menurut saya, tujuan pembelajaran itu penting untuk diketahui oleh wali murid. Sehingga wali murid akan paham, akan tahu makna dari kegiatan yang kita rencanakan untuk di rumah. Kalau kita hanya menyampaikan kegiatan misalnya, yuk membuat lambang bilangan A dari benda-benda yang ada di rumah, mereka mungkin, ini hanya main-main untuk kenal huruf misalnya. Tetapi sebetulnya tidak hanya itu tujuannya. Kalau hanya kemudian kegiatan itu yang disampaikan, bisa jadi wali murid ini lagi kegiatannya, bosen seperti itu. Tetapi kalau kita kemudian memberikan tujuan pembelajaran dari membuat membuat huruf dari benda-benda yang ada di rumah, akhirnya orang tua akan paham. Oh, ternyata tujuannya ini toh. Kalau kemudian membuat hurufnya itu harus menggunakan benda-benda di rumah seperti itu. Ya. Berikutnya adalah mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi itu ketika sudah tahu kegiatannya adalah menanam jahe, maka kita jadi tahu, oh bahan untuk menanam jahe ini, oh bahan untuk mempelajari tentang bagian-bagian jahe. Misalnya judul kegiatannya adalah yuk menjadi peneliti jahe misalnya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah mengarahkan guru untuk membangun sikap. Sekali lagi ketika kita bicara kurikulum 13, sudah otomatis ada pengembangan sikap di sana. Ada pengembangan pengetahuan dan ada pengembangan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh anak. Misalnya ketika membuat jahe, apakah tidak diperlukan kesabaran, kerja keras? Pasti. Itu semuanya ada di dalam KD di kurikulum 13 ini ya. Itulah kenapa kita harus membuat perencanaan, pelaksanaan pembelajaran. Yang berikutnya adalah rambu-rambu di dalam menyusun pelaksanaan pembelajaran. Apa sih rambu-rambunya misalnya ya? Rambu-rambu di dalam penyusunan RPP adalah 1, memahami bahwa STPPA sebagai hasil akhir program PAUD, yaitu KI-nya. STPPA ada pada KI-nya terutama. Kalau STPPA-nya kan yang ada 6 program pengembangan ya, yang nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, dan seni. Tetapi tujuannya kemana sih? Ke 4 KI. Kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Nanti keempat KI ini sebetulnya arahnya kemana? Yaitu kepada 3 kompetensi. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam menyusun RPP, kita juga harus memahami bahwa KD sebagai capaian hasil belajar. Sehingga sebetulnya guru PAUD akan menarik garis merah atau mendapatkan clue dari masing-masing KD.
Misalnya KD 1.1 misalnya. Apa sih penguatan KD 1.1? Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Artinya itu adalah hablum minallah. 1.2 apa? Yaitu menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya sebagai rasa syukur terhadap Tuhan. Itu apa di sana? Hablum minanas. Misalnya seperti itu ya. Terus kemudian 2.1, apa itu? Hidup sehat. Anak hanya bisa berperilaku hidup sehat. Kemudian kok ada hidup sehat lagi ya di 3.2, 4.2. Sama-sama di fisik motorik. Yang di 2.1 hanya bisa hidup sehat. Tetapi yang di 3.2, 4.2 adalah cara hidup sehat. Sekarang musim pandemi, anak di 2.1 tahu dia harus cuci tangan. Tetapi bagaimana caranya cuci tangan supaya kemudian itu untuk mencegah penyebaran COVID-19? Maka harus menggunakan 6 langkah. Itu perbedaan dari 2.1 dan 3.2, 4.2. Ini 3.4, 4.4, mohon maaf, seperti itu ya. Jadi memang kita harus memahami apa sih KD itu, bagaimana KD tersebut. Nih, kita yang mungkin selama ini membuat RPP itu beli, copy paste dari teman-teman yang lain, maka tidak akan pernah memahami KD itu bagaimana. Ini. Dan tidak akan pernah memahami bahwa sebetulnya KD itu adalah hasil pembelajaran. Capaian hasil pembelajaran, sehingga tidak menjadi sesuatu yang aneh kalau mutu pendidikan melalui tes visanya itu ya, itu kemudian menjadi sangat rendah ya kita ya, yang yang evaluasi ya itu sangat rendah. Untuk kompetensi literasi membaca kita di peringkatnya sudah ke 60 sekian. Matematika juga ke paling bawah. Kenapa? Karena kita tidak pernah pegang yang namanya tujuan pembelajaran. Ini. Yang berikutnya adalah menetapkan materi pembelajaran. Nih, sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Materi pembelajaran dibantu dari apa? Dari tema-tema yang kita kembangkan. Yang kita ada proses curah pendapat, kita analisa, dari analisa tema yang kita ambil, kemudian kita jabarkan. Itulah yang disebut materinya. Jadi, materi itu ada sendiri, tujuan pembelajaran ada sendiri. Tapi ya begitulah, memang tidak semuanya akan menerapkan hal itu. Jadi memang perlu kita akhirnya memahami apa sih STPPA, apa itu KI, bagaimana itu KD, dan bagaimana materi. Pemilah-milahannya ya. Kemudian jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan ya itu ada bermacam-macam. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran itu ada di dokumen 2. Apa saja isinya? Ada PROSEM, RPPM, dan RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak. Ini ya. Itu adalah jenis-jenis perencanaan. RPP artinya RPP itu ada PROSEM, RPPM, RPPH, dan rencana penilaian. Ini. Kemudian perencanaan pembelajaran. Misalnya ya, yang ada di dokumen 1, rencana pelaksanaan pembelajaran itu ya, kita kembali lagi berdasarkan Permendikbud nomor 146, yang namanya perencanaan pembelajaran, itu ada dokumen 1 dan ada dokumen 2. Yang dokumen 1 ya, perencanaan itu ada visi, misi, tujuan satuan pendidikan, program pengembangan sampai kepada SOP-nya. Sedangkan di dokumen 2 inilah tempatnya perencanaan pembelajaran. Sehingga kita paham, oh artinya nanti di dokumen 2 itu pure berisi tentang PROSEM, RPPM, RPPH, dan penilaian. Visi misi masuk tidak? SOP masuknya di sana atau tidak? Tidak. Prota apakah di dokumen 2? Tidak. Prota adanya di dokumen 1. Berikutnya dokumen 2 yang ada di KTSP apa saja? Seperti tadi ya, ada PROSEM, RPPM, dan RPPH. Intinya dokumen 2 KTSP berbicara tentang RPP ya. Jadi kalau ada pertanyaan, RPP adanya di mana di KTSP tersebut?
di dokumen 2 karena saya sering menghadapi kerancuan antara Prota, Prosem, RPPM, RPPH dan SOP. Ini ya. Di dokumen 2 KTSP betul-betul hanya berisi Prosem, RPPM dan RPPH. Prosem berisi tentang KD ya, di Prosem tersebut ada KD, ada daftar tema 1 semester yang dikembangkan menjadi subtema dan dapat dikembangkan menjadi sub-sub tema. Dan kemudian ada alokasi waktu di setiap tema. Yang berikutnya adalah RPPM. Mungkin ini ilustrasinya saja ya, nanti akan makin jelas kalau sudah masuk ke dalam contohnya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah RPPM. Apa sih RPPM? Ya, RPPM ini disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Ini RPPM. Tetapi ketika kemudian satu tema itu tidak selesai 1 minggu, bagaimana? Boleh dilanjutkan ke berikutnya. Sehingga RPPM itu berlaku untuk 2 minggu. Misalnya, yang pertama membahas A, B, C, D, sampai kemudian 6 hari kalau yang 6 hari bekerja belajar, atau 5 hari ketika itu 5 hari belajar. Ini. RPPM dijabarkan dari program semester. Isi dari RPPM adalah ada identitas program layanan, identitas lembaga kita ya, ada KD yang dipilih, ada, ini mohon maaf belum saya revisi ternyata, ada materi, ada tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Ini, jadi nanti akan saya tambahi ya di poin RPPM ini masih yang kemarin ya. Jadi ada identitas, ada KD yang dipilih, ngambil dari Prosem, kemudian ada tujuan pembelajaran, kita menyusun, mengkolaborasikan, mengkaitkan antara KD dengan tema, seperti itu. Yang berikutnya adalah materi pembelajaran itu apa sih yang ingin dipelajari dari KD dan dari tema tersebut, seperti itu. Kemudian ada rencana kegiatan dan rencana penilaian. Sekali lagi hanya rencana penilaian. Apanya itu? Yaitu alat penilaiannya. Alat penilaiannya apa yang digunakan? Belum kepada penilaian secara detail. Terus kemudian ada RPPH. RPPH adalah acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam 1 hari. RPPH disusun dan dilaksanakan oleh guru. Nih, boleh rame-rame. Kalau dulu kan RPPH guru TKA 1 ya hanya membuat di TKA 1. Tetapi dengan kurikulum 13, TKA kelompok A misalnya ada 6 rombel, cukup RPPH-nya 1. 1 dipakai untuk 6 rombel. Besoknya lagi untuk 6 rombel lagi. Sehingga 1 guru bisa jadi 1 minggu hanya membuat 1 RPPH. Seperti itu. Format RPPH, RPPM, dan Prosem tidak ada yang baku. Disesuaikan dengan inovasi dan kreasi dari lembaga masing-masing. Hanya saja membuat RPPH ada komponen-komponennya yang harus ditunjukkan di sana, yang harus dimunculkan. Pertama, identitasnya, identitas program. Kemudian ada materi yang terkait dengan KD, ada KD-nya ya, ada KD, kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada materinya, ada alat bahannya, ada kegiatannya. Kalau masa bukan pandemi di sini ya, ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan menutup, dan rencana penilaian. Itu kalau tidak dalam suasana pandemi. Tapi ketika kita dalam suasana pandemi seperti apa nantinya? Muncul terintegrasi dengan modul seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan membuat langkah-langkah menyusun Prosem. Nih. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menyusun Prosem gitu ya? Di dalam langkah-langkah menyusun Prosem yang pertama yaitu menganalisa kalender pendidikan. Nih. Menganalisa kalender pendidikan. Kemudian memilih KIKD, memilih tema, memilih subtema, menentukan alokasi waktu.
Di analisa KD, kalender pendidikan adalah menghitung jumlah hari efektif. Sekali lagi, menghitung jumlah hari efektif, menghitung minggu efektif, dan menghitung jumlah hari libur. Itu ketika kita menganalisa kalender pendidikan. Kita terbiasa 17 minggu yang dipegang. Tetapi ternyata di semester 1, semester 2 tahun kemarin, jumlah minggu di semester pertama itu ada 23 minggu, Bunda. Di semester 2 juga begitu, antara 22 sampai 23 kalau tidak salah. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada hari libur. Di dalam satu semester itu kita, Avicenna tidak menemukan hari libur. Semuanya hijau atau hitam atau biru. Tidak ada tanggal merahnya. Seandainya pun hari libur itu di hari Sabtu. Atau bahkan di hari Minggu. Jadi tidak ada pengaruhnya. Seperti itu ya. Itu adalah analisa kalender pendidikan. Di analisa kalender pendidikan ini kita kemudian menentukan. Ya, kita menentukan kapan sih hari pertama masuk, kapan kita akan memulai tema aku mulai sekolah, kapan kita akan memulai tema belajarku di rumah, dan lain sebagainya. Ini untuk yang dianalisa kalender pendidikan. Puncak tema juga direncanakan di situ, ya, di kalender pendidikan, di analisa kalender pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah memilih KI dan KD. Kenapa memilih KI dan KD ini sebelum tema? Ketika kita memilih tema lebih dahulu, maka kita akan mikir, oh KD ini cocok, KD itu tidak cocok. Kalau KD tentang lingkungan alam, maka harus 3.8. Kalau lingkungan sosial, maka harus 3.7. Itu namanya pola pikir kita belum terintegrasi. Terus harusnya bagaimana? Ya kita milih saja KD. Kita pilih KD saja. Di dalam memilih KD, bisa ditulis lengkap ataupun ditulis kodenya saja. Dan di setiap tema, dengan tema yang lain, boleh mengambil KD yang sama atau kemudian KD berbeda. Misal, di dalam satu tema ada yang 3 subtema. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kita boleh memilih KD, misalnya kita memilih maksimal 12 ya. Misalnya kita memilih maksimal 12 KD atau 10 KD. Maka ke 10 KD itu digunakan untuk subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Tetapi ada juga yang memilih KD itu antara subtema 1, minggu 1, 2, dan 3 ini berbeda-beda. Ini tergantung inovasi dan kreativitas dari lembaga masing-masing. Dan KD ini yang 46 KD harus diberikan distimulasi selama 1 semester. Jadi tidak ada kemudian KD yang 46 itu sudahlah yang 12 di semester 1, yang sekian di semester 2 misalnya. Tidak ada seperti itu. 46 KD ini di semester 1 sudah harus distimulasi. Di semester 2 juga distimulasi. Begitu juga untuk anak usia dini yang di daycare. Daycare juga menggunakan KIKD ya. Yang di daycare 0 sampai 1 tahun juga begitu. 46 KD itu harus distimulasikan selama 1 semester. Ini disesuaikan dengan usianya seperti itu ya. Itu untuk pemilihan KI dan KD. Kita sekali lagi tolong sekali lagi dihindarkan dari yang namanya ini cocok, ini tidak cocok, tidak ada yang seperti itu. Semua cocok, semua boleh, tinggal bagaimana nanti kita mengkaitkan, mengintegrasikan antara tema dengan KD. Ini bongkar mindset ini ya biasanya kalau sampai di sini. Yang langkah berikutnya adalah memilih tema. Kemarin kita sudah mengadakan analisa kearifan lokal. Kita tahu sekarang pandemi. Ketika kita curah tema, apapun kita curahkan. Kita tidak perlu membatasi pola pikir kita. Kalau kita corona, apapun yang ingin diketahui tentang corona, munculkan. Guru si A mengatakan alat-alat untuk melindungi diri dari corona yang dilakukan oleh para medis bagaimana, yang dilakukan oleh masyarakat umum bagaimana. Seperti itu. Terus kemudian adalah cara meningkatkan imun. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana olahraganya. Ternyata setelah kita pelajari, kita
kita curah pendapat, itu terdiri dari banyak sekali yang berbicara tentang corona misalnya, tentang COVID. Artinya ketika kita bicara corona, mungkin lebih dari 2 minggu bisa jadi. Karena apa? Penjabaran-penjabaran yang kita lakukan itu dalam luar biasa. Oh iya misalnya, tanda-tandanya orang yang corona seperti apa sih? Istilah-istilah di dalam corona apa saja misalnya. Itu nanti akan memperkaya. Oh, berarti begitu ya, begitu ya. Nah, ketika kita sudah memilih tema misalnya, ketika kita curah pendapat, ada tema tanaman. Ternyata tanaman itu banyak sekali. Setelah itu kita analisa tema tanaman, kita analisa ya, analisa kearifan lokalnya. Oh, daerahku adalah Depok. Ternyata di Depok itu sangat subur, sehingga kalau ditanam apapun itu tumbuh. Tak terkecuali adalah empon-empon. Misalnya salah satunya adalah jahe misalnya ini. Ternyata Depok dengan kesuburannya, walaupun jahe itu bukan berasal dari Depok, kita bisa mengusahakan untuk menanam melalui analisa dari abiotik kita, kondisi tanah yang ada di Depok misalnya. Dari sana kemudian muncul ketika tanaman kita pilih tanaman jahe. Kenapa? Ternyata tanaman jahe adalah tanaman yang bisa dipakai sebagai asupan untuk menguatkan imun kita. Artinya nanti kita mikir, oh artinya nanti subtemanya ini wes tentang tanaman obat keluarga, tentang tanaman obat misalnya. Oke, kita ambil tanaman obat. Ternyata tanaman obat itu juga banyak, ya. Lebih diperdalam lagi, jahenya saja misalnya. Oke, tapi jahe juga banyak. Bagaimana dong? Mau berhenti di jahe saja atau mau dalam lagi? Baiklah, saya maunya jahe emprit misalnya. Karena kok aneh ya kata-kata namanya jahe emprit, jahe merah misalnya. Ambil saja. Kita akhirnya memilih dari analisa-analisa tadi ya. Kita akhirnya memilih sub tema dari tema tanaman adalah jahe emprit misalnya. Maka dari jahe emprit inilah setelah kita pilih subtema ya. Setelah jahe emprit ini kita pilih sebagai subtema, bisa dipangkas ya, tema tanaman, subtema adalah tanaman obat, subtemanya adalah empon-empon, subtemanya adalah jahe, subtemanya adalah jahe emprit, bisa dipangkas melalui jalan tol. Temanya tanaman, subtemanya adalah jahe, subtemanya adalah jahe emprit. Boleh. Mau dipangkas lagi? Boleh. Temanya tanaman, subtemanya adalah jahe emprit. Ini. Ketika kemudian kita ingin membahas tentang jahe emprit, maka kita gunakan kalimat tanya ya. Kalimat tanya yaitu apa yang ingin, atau begini dulu. Pola pikirnya dari yang sudah dipahami dulu. Apa yang sudah kita ketahui tentang jahe emprit? Ternyata tidak ada yang tahu, guru-guru. Misalnya ya, kita sama teman-teman belum ada yang tahu. Terus bagaimana dong? Kalimat tanyanya dirubah. Apa yang ingin diketahui tentang jahe emprit? Kita punya guru 10, mungkin ada satu bertanya, manfaat jahe emprit? Oke, berarti ada topik manfaat jahe emprit. Yang kedua misalnya adalah cara menanam jahe emprit. Yang ketiga, kita kan anggap saja 6 hari ya, kita mencoba membedah membuat topiknya 6. Yang satu tadi adalah manfaat, yang kedua adalah cara menanam jahe emprit, yang ketiga adalah bagian-bagian jahe emprit, yang kelima adalah mengolah jahe emprit, yang keempat ya, yang keenam adalah apalagi ya Bun kok lupa. Yang kelima mungkin adalah apa ya? Yang seperti itu ya, misalnya ya, teman-temannya jahe emprit misalnya. Yang ketujuh adalah di mana mendapatkan jahe emprit, atau tempat dijualnya jahe emprit, atau asal-usul dari jahe emprit. Bisa jadi bukan dari kearifan lokal kita. Oleh karena itu kita mengajarkan kepada anak, memberikan informasi kepada anak asal jahe emprit itu dari mana. Dapat 6 topik pembicaraan yang itu secara dalam. Kemudian dari subtema yang sudah kita pilih yaitu jahe emprit tadi, kita alokasikan waktunya. Kita butuh berapa lama untuk menyampaikan tentang subtema jahe emprit tersebut. Seperti itu ya. Nah,
Bentuk prosem ini hanya sekedar contoh ya, Bunda boleh mengembangkan berinovasi sesuai lembaganya masing-masing. Sekali lagi ini hanya contoh, bukan hal yang yang paten ya, ini bukan yang baku. Sekali lagi di sini ada tema ya. Di sini ada tema, ada temanya ini, di temanya di sini ada 3 subtema. Nah, subtemanya misalnya di sini tadi tanaman, di sini adalah jahe emprit. Kemudian di sini tanaman, maunya yang kedua apa itu misalnya? Yaitu tanaman obat yang lainnya, misalnya kunyit misalnya. Dan kemudian yang lainnya, tanaman yang lainnya, buah misalnya, buah untuk meningkatkan imun, yaitu jeruk nipis. Boleh saja seperti itu. Dalam memilih KD, seperti yang sudah kita pelajari bersama ya, di dalam memilih KD, boleh memilih KD itu sama di sini. Kita memilih KD 12 digunakan selama 1, 2, 3, bahkan sampai kepada puncak temanya KD-nya sama. Ambil 12 misalnya. Tetapi bisa kita subtema 1 ambil 6. Karena minimal di dalam 1 hari harus mengembangkan minimal 6 kompetensi dasar. Sehingga di dalam 1 subtema minimal ada 6 KD. Dengan masing-masing aspek terwakili oleh 1 KD. Seperti itu ya. Jadi ada dua cara di sini. Muatan pembelajaran ini diganti dengan tujuan pembelajaran. Karena sudah berbeda. Hanya saja ini adalah penambahan, ini adalah inovasi. Nanti kalau kita sesuaikan dengan yang ada di sini, maka ini boleh hilang. Nih. Jadi muatan pembelajaran ini boleh dihilangkan. Sehingga cukup ada tema, subtema, ada KD, KD-nya boleh hanya kodenya, langsung kepada alokasi waktu. Bun, kan di sini ada KD dulu, silahkan nanti dipindah. Di dokumen lembaga saya kadang-kadang ada yang KD-nya di depan. Ada yang temanya di atas, subtemanya di pinggir-pinggir ada. Jadi saya selalu berubah-ubah begitu, Bun, karena bosen ya melihatnya itu lagi, sehingga saya rubah-rubah yang namanya prosem ini, modelnya. Ya. Alokasi waktu juga begitu. Ada 2 pilihan. Bisa berupa berapa minggu, misalnya berlangsung 1 minggu, 2 minggu, begitu ya. Ada yang berupa interval waktu. Misalnya tanggal 13 sampai 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nanti tema aku mulai sekolah ya, ada di 1 minggu lamanya, yaitu tanggal 13 sampai tanggal 18 misalnya, seperti itu. Itu boleh. Karena kembali lagi bahwa yang namanya prosem ini pun format tidak baku disesuaikan dengan inovasi dari lembaga masing-masing. Intinya minimalnya mencakup tentang tema, KD, tema, subtema, kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu di sini akan nyambung dengan kalender pendidikan, seperti itu ya. Nah, Bunda, itu tadi adalah prosem. Bagaimana berikutnya? Kita coba lihat ya. Yang berikutnya adalah contohnya begini. Nah, ketika memilih begini ya, contoh dari memilih prosem, ada yang 2 subtema ini ya, dipilihnya seperti ini. Boleh hanya hurufnya. Ini contohnya kalau kita masih dalam coret-coretan ya, kadang-kadang seperti itu supaya apa? Untuk ngecek 6-nya ada enggak? FM-nya ada enggak? Kognitifnya bagaimana? Bahasanya bagaimana? Sosemnya bagaimana? Seninya seperti apa? Kenapa di sini saya munculkan? Kemarin ada sesuatu yang tidak sinkron ya. Di dalam redaksi penulisan KD memang ini mohon maaf sedang invite teman ya. Di dalam penulisan KD memang ngomongnya Deng, di dalam bicaranya itu mengatakan bahwa KI 3 dan 4 itu nyambung. Di dalam ilustrasi penyampaian, di dalam percakapan lesan seperti ini. Tetapi di penulisannya ya, penulisannya itu dipisahkan. Ada 3.3 sendiri, ada 4.3 sendiri. Padahal prinsip menggunakan KD ini yang namanya pengetahuan dan keterampilan tidak boleh terpisahkan. Kita misalkan saja sebagai Mimi lan Mintuno.
Mimi Lanintuna adalah nama binatang laut seperti ketam gitu ya, tetapi bentuknya seperti cakram. Kalau kemudian mereka Mimi Mintuno ini dipisah, maka dia akan berbahaya bagi manusia. Dia jadi beracun. Seperti itu ya. Tetapi kalau dia sudah gandeng itu tidak akan beracun seperti itu ya. Bahkan ketika nanti membuat indikator, Bunda, indikator itu anaknya 3 dan 4, anaknya KI 3 dan KI 4. Misalnya 1.1, kita sudah bicara indikator ya ke sana supaya penguatan di pemilihan KD-nya ini yang saya maksudkan ya. Ketika membuat indikator, indikator itu tidak bisa kalau kemudian keluar dari 3.3. Karena 3.3 dan 4.3 ini adalah suami istri. Suami istri yang anak-anaknya adalah anak-anak hasil perkawinan dari si A dan si B. Bukan perkawinan dari si A sudah punya anak dan si B sudah punya anak, tidak begitu. Tapi hasil perkawinan dari mereka berdua. Betul-betul dari mereka berdua, seperti itu. Sehingga ketika KD 3.3 ada 7, maka 4.3 pun ada 7. Ya. Ini saya kasihan ya dengan 2 orang yang sudah saya admit tapi tidak bisa masuk, masih muter saja join seperti itu ya. Mohon untuk disampaikan di grup ketika ada yang mengatakan tolong saya belum bisa masuk, memang sudah saya admit tetapi belum bisa masuk, masih join gitu ya. Tolong teman-teman Avicenna bisa memberikan penjelasan. Nah sekali lagi tolong tidak ada dusta di antara tulisan dan dengan lisan ya. Nih maksudnya di sini ini adalah dalam menuliskannya. Boleh garis miring begini, boleh tanda hubung. Ya, itu. Yang berikutnya tentang RPPM sekarang ya. Bunda nanti kalau di dalam schedule memang hari malam ini harusnya sampai kepada RPPH. Tetapi karena saya perhatikan ketika proses coaching itu banyak yang di dalam tema dan lain-lain masih belum tuntas gitu ya, belum klik sekali gitu ya. Maka RPPH akan saya sampaikan nanti di pertemuan keempat. Jadi pertemuan keempat nanti khusus RPPH dan penilaian saja yang terintegrasi dengan modul. Jadi malam ini kita hanya berbicara sampai kepada RPPM. Gitu ya. Bukan berarti kami tidak mau menyampaikan, tetapi supaya fokus kita gitu ya. Nanti RPPH-nya ada di pertemuan sesi yang keempat. Apa sih yang ada di RPPM? Langkah-langkah menyusun RPPM adalah yang pertama ada identitas. Berikutnya itu untuk kelompok usia berapa, beban belajarnya berapa, tema, subtema, dan topiknya apa saja, KD-nya apa. KD kita sudah dapat ya, tema, subtema, KD sudah kita dapat dari prosemnya ya. Kemudian adalah tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran mengaitkan, mengintegrasikan antara KD dengan tema. Kemudian muncullah kegiatan. Kegiatan ini adalah proses ya. Yang proses ini tidak boleh mengkhianati dari perencanaan. Seperti itu. Perencanaannya temanya tentang pisang, maka di dalam prosesnya sebaiknya tidak jauh dari pisang. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi di dalam RPPM sekali lagi hanya berupa rencana penilaian. Belum sampai kemudian apa saja instrumen yang untuk dinilai atau indikatornya apa belum muncul di RPPM seperti itu. Ini secara garis besarnya ya. Berikutnya bentuknya adalah seperti ini. Ya, RPPM tahun ajarannya misalnya adalah 2020-2021 seperti itu ya. Semesternya bulannya apa? Bulan ini biasanya kan ada bulan garis miring minggu gitu ya. Kalau saya pribadi lebih suka minggunya itu adalah minggu di bulan tersebut gitu. Ya. Nah, kemudian di tema subtema saya mulai untuk memberikan ilustrasi ketika nanti awal masuk di RPPM-nya. Di sini masih ada alokasi waktu lebih dari 900 menit, ini adalah kondisi normal. Kita di new normal, artinya di sini nanti tak terhingga waktunya, ya fleksibel. Kelompoknya juga nanti dalam satu RPPM itu boleh usia 3 sampai 6 tahun, boleh ya. Ini
Nah, ketika kemudian kita membuat RPPM, misalnya kita di sini mengambil ini KD-nya. Ya, ini KD-nya. Polis kenapa dada-dada? Nih, ini adalah KD-nya. KD yang kita pilih misalnya nilai agama moral, ini yang ada di RPA di Prosem tadi ya, saya pindah ke sini. Ada 1.2, 2.1, dan selanjutnya sampai kepada seninya adalah 3.15 dan 4.15. Ini. Topik dari materinya adalah dengan menggunakan kata tanya, apa yang ingin diketahui tentang mulai sekolah. Karena kita mencoba 6 hari belajar, gitu ya, maka kita coba, apa sih yang ketika mulai sekolah itu apa yang akan kita sampaikan? Anak mengenal sekolahnya, anak mengenal guru-gurunya, anak mengenal teman-temannya, permainan di sekolahnya. Muncul pertanyaan, kenapa harus dimunculkan permainan di sekolahnya? Kan dia tidak sekolah, kan anak-anak di rumah. Tetapi dia harus kenal sekolahnya. Suatu saat dia juga akan masuk sekolah, maka permainan-permainan di sekolah ini disampaikan. Permainan-permainan ini bisa jadi adalah sentranya. Misalnya, mungkin ketika kita modelnya ada new normal, kita membuat video pembelajaran gitu ya, yang kita yang jadi artisnya, kemudian mengenalkan videonya gitu ya dari masing-masing permainan yang ada di sekolah kita. Yang berikutnya adalah aturan. Nih, aturan di lembaga tersebut bagaimana disampaikan. Ya. Yang berikutnya adalah ruangan-ruangannya apa saja. Nih, disampaikan di dalam kegiatan 1 minggu itu. Mungkin ketika di dalam 1 minggu tersebut, aku mulai sekolah, anak lebih banyak gitu ya, belajar melalui video. Sehingga kita nanti di akhir cerita gitu ya, di akhir cerita, maksud saya di akhir sesi, di sesi yang kelima, adalah bagaimana membuat sebuah pembelajaran yang mungkin interaktif atau seperti apa gitu ya, yang berbasis Android, yang itu untuk mempermudah anak-anak untuk mengenal tentang sekolahnya. Nih, yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Ya, mohon maaf. Ya. Di tujuan pembelajaran seperti ini yang saya contohkan adalah 1.2. Di 1.2 mungkin ada yang sudah membuka KIKD, saya lupa ya tadi supaya ada yang membuka KIKD. Tentang kompetensi, insya Allah KIKD yang ada di 1.2 adalah menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Sekali lagi tujuan pembelajaran adalah mengkolaborasikan, mengkaitkan antara KD dengan tema. Temanya adalah sekolah, ya. Maka tujuan pembelajarannya adalah menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sekolahku. Ya, sudah gabung ya. KD-nya adalah menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur. Temanya adalah sekolah, aku sekolah ya. Maka digabungkan, dikolaborasikan. Bunyinya adalah, redaksinya adalah menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sekolahku sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Semoga sampai di sini mulai terbayang ya. Oh, begitu cara mengkolaborasikannya. Saya ketika mengkolaborasikan ini, proses ini, saya cukup mengcopy KD 1.2. Saya copy seret semuanya, saya tempelkan, pastekan di tujuan pembelajaran. Setelah itu saya mulai menganalisa, kira-kira temanya saya letakkan di mana ya? Menghargai sekolahku, atau menghargai diri sendiri dan bla 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 di sekitar sekolah, atau seperti apa? Di sanalah literasi kita diuji, bunda-bunda hebat semuanya ya. Oh, nanti di sekolahku inilah, di sinilah letaknya misalnya. Evaluasi di sini adalah alat pembelajarannya, rencana kegiatan ini sebaiknya. Senin kegiatannya apa, Selasa apa. Tetapi kalau belum mau seperti itu, kegiatannya silahkan. Sehari 2 kali, kalau itu 6 hari berarti ada 12 kegiatan. Kalau kemudian sehari cukup sekali, maka di sana ada 6 kegiatan. Seperti itu ya, Bunda. Nanti insya Allah akan tanya jawab ya. Sekarang kita akan mencoba meredaksikan tujuan pembelajaran. Sekali lagi, tujuan pembelajaran adalah
Mengkaitkan, ya, mengaitkan kompetensi dasar dengan tema. KD ini, KD sikap, yang misalnya sabar atau apa gitu ya, tidak harus. Artinya bukan berarti tidak boleh, tidak harus. Artinya boleh dikaitkan, boleh tidak. Misalnya ketika kita menonton video pembelajaran cara menanam jahe. Orang menonton video butuh kesabaran. Kita boleh ketika KD yang 2.7, anak mampu berperilaku sabar misalnya. Itu kalau tidak kita kaitkan. Kalau kita kaitkan, anak mampu berperilaku sabar ketika menonton video pembelajaran cara menanam jahe. Silahkan, boleh ya, sesuai inovasi dari masing-masing lembaga. KD dari 3 dan 4 digabungkan dengan kata sambung dan. Kenapa kok dan, kok bukan atau? Karena tidak bisa dipilih. Kalau atau itu adalah sebuah pilihan. 3 atau 4 berarti boleh 3, boleh 4. Tapi kalau 3 dan 4 harus semuanya. Nih, misalnya ada di fisik motorik 3.3 dan 4.3. Misalnya ya, yang 3.3 adalah mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Ini saya lupa ya, dannya kok nyambung di situ. Tadi nggak ada dannya ya di 3.3. Saya bisa diprotes kementerian nanti nambah-nambahin ya. Kemudian yang di redaksi 4.3, yaitu menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan pengembangan motorik kasar dan halus. Maka Bunda, ketika kita mencoba membuat redaksi tujuan pembelajaran adalah wajib ada anak mampu. Kenapa? Inilah bedanya muatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Kalau hanya muatan pembelajaran atau materi pembelajaran hanya mengenal dan menggunakan, kita tidak tahu siapa yang digunakan sebagai targetnya. Sementara di tujuan pembelajaran itu harus ada audiensnya, harus ada targetnya, harus ada subjeknya. Subjeknya siapa? Anak. Terus kemudian apa yang diinginkan? Mampu, ya. Behaviornya mampu apa? Mengenal dan menggunakan. Itu tujuan pembelajarannya. Ketika di 3.3 dan 4.3, maka kita cukup awalnya ya, mengcopy paste mengenalnya saja diletakkan di sini awalnya. Kita nulis anak mampu misalnya. Kemudian ambil yang di sini, mengenal, di copy, dipastekan di sini, di kolom tujuan pembelajaran. Mengenal. Setelah itu beri kata sambung dan. Kemudian kita menuju ke 4.3, ambil semuanya. Copy semuanya ya sampai selesai, dipastekan di sini. Shred. Terus di mana pengkaitannya tentang subtemanya? Subtemanya yaitu tentang sekolah. Di sini tadi boleh tentang aku mulai sekolah, boleh. Atau tentang sekolahku, tentang jahe, tentang apapun itu, tentang Bung Tomo, tentang elang bondol, tentang apa lagi ya, terserah. Seperti itu. Jadi disinilah tujuan pembelajaran redaksinya. Ada perbedaan. Anak mampu mengenal dan menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus tentang aku mulai sekolah. Nih. Masih umum memang karena tujuan pembelajaran di sini adalah TIU dulu ya, tujuan interaksional umum. Masih seperti ini. Belum bisa belum bisa dispesifikan, masih secara umum. Apakah ini perlu diberitahukan kepada wali murid? Kalau saya pribadi merasa bahwa ini perlu diketahui. Kenapa? Ini loh Bun yang ingin kita kembangkan, seperti itu ya. Nanti kalau sosialisasi kepada orang tua, kok tuh ini sih kegiatannya nonton video? Walaupun nonton video, nanti anak-anak tujuannya itu adalah supaya anak mengenal dan menggunakan anggota tubuhnya, supaya motorik halus dan kasarnya berkembang. Ketika berbicara tentang aku mulai sekolah seperti itu. Nih, ya, aku mulai sekolah. Kemudian ketika nanti kepada di indikator-indikator akan dipecah-pecah. Mengenal dan menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus saat nonton itu apa sih? Duduk bersila. Anak
mampu mengenal dan menggunakan kakinya untuk duduk bersila saat menonton video pembelajaran aku mulai sekolah, misalnya seperti itu. Ya, di sini adalah tentang tujuan pembelajaran. Ya, seperti waduh kok jadi tambah lagi ya gitu ya. Tetapi kita coba untuk ini apa namanya tetap kita pahami bersama gitu ya, bahwa ternyata memang tujuan pembelajaran itu setelah saya pribadi membandingkan RPP yang dari tahun ke tahun gitu ya, ketika tidak ada muncul tujuan pembelajaran itu rasanya hampa. Sama seperti kita berjalan tidak tahu arah, kita tidak tahu jalan pulang. Artinya kita karena nggak punya tujuan. Saat kita main juga kita tidak tahu tujuannya. Ketika kita naik bis, mau kemana nggak ngerti. Karena tidak tahu tujuannya. Ini. Jadi tujuan pembelajaran ini memegang peranan penting yang harus diketahui baik oleh guru ataupun oleh orang tua. Sehingga baik itu guru ataupun orang tua wajib hukumnya tahu seperti itu. Sudah sepertinya sudah melebihi waktu ya. Nanti tanya jawabnya jadi berkurang. Nanti akan apa namanya itu kita lanjutkan lagi ya. Untuk sementara materinya seperti itu ya, sampai ke redaksi tujuan pembelajaran. Saking saya bersemangatnya Bunda, akhirnya lupa bahwa waktunya terus bergulir ya. Sebentar saya akan bunyi atur supaya bisa bersuara semuanya gitu ya. Sebentar. Oke, akan saya buka semuanya. Saya kasihan kepada Bunda Iwit, dari tadi minta di-invite, tetapi mohon maaf, betul-betul sudah saya admit, tetapi tidak bisa bergabung, Bun, hanya joining terus bunyinya di situ ya. Ini saya akan mulai buka. Ya, silahkan yang ingin ditanyakan, saya mohon maaf kalau terkesannya berlari ya. Tetapi insya Allah nanti kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berkonsultasi bagaimana membuat RPP ini ya. Oke, langsung ini Bu Holis langsung nanya ini ceritanya. Bu Holis nanyanya secara pribadi saja ya ke saya ya. Kok melambaikan begini? Ada Bu Holis, ada Bu Zima. Bu Holis ngalah sama peserta. Mohon silahkan boleh untuk dibuka sendiri-sendiri mic-nya yang ingin bertanya, tetapi yang belum ingin bertanya mohon dengan sangat untuk tetap mute-nya ya. Oke, Bunda Zima, silahkan untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda boleh agak diperkeras? Iya, Bu. Untuk STPPA ini, berarti STPPA itu sudah pakem dari sesuai dengan Permendikbud itu ya, Bu ya. Tidak bisa ditambah atau kurang. Sudah? Pertanyaan yang pertama. Yang pertama ya. Yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tema selama BDR ini kira-kira bisa seefektif dengan sekolah normal apa tidak? Misalnya, taruhlah aku mulai sekolah dalam 1 minggu. Kita kira-kira sampai atau tidak kalau kita pakai ini dengan BDR? Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf tadi sempat ketinggalan, evaluasi yang ada di RPPM itu apa ya? Soalnya sempat nggak kedengeran suaranya. Ya, oke. Itu 3 pertanyaan itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama STPPA yang diberikan oleh kementerian di buku panduan itu minimal. Itu adalah STPPA yang sangat minimalis ya. Silakan Bunda boleh mengembangkan sendiri, disesuaikan dengan kondisi anak-anak di wilayah Bunda. Karena tidak mungkin anak Balikpapan dituntut seperti
anak Jakarta. Sehingga STPPA-nya akan berbeda. Anak Jakarta juga nggak mungkin disuruh kemampuannya seperti anak Balikpapan. Anak di Jakarta disuruh bermain-main di sungai, mandi di sungai akan takut. Takut yang ular, takut yang ini. Tetapi anak Balikpapan yang mungkin ada di pedalaman gitu ya, main ke Jakarta, dia juga begitu. Akan susah kalau disuruh nyebrang sendiri, misalnya begitu. Sehingga antara STPPA ini, antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, harus mau mengembangkan sendiri. Yang patennya itu yang 6. STPPA kan ada 6 aspek perkembangan ya, atau program pengembangan, itu yang paten. Kemudian ada KD-nya yang 46 KD itu adalah paten. Kemudian nilai agama moral itu apa saja, itu yang paten. Saya sempat melihat yang namanya 2.2 itu harusnya insya Allah ada di kognitif. 2.2 rasa ingin tahu itu di kognitif. Tetapi entah kenapa di dalam perencanaan di dalam RPP tersebut 2.2 bisa ada di nilai agama moral, bisa ada di sosial emosional. 2.7 juga begitu, yang harusnya ada di sosial emosional bisa ada di mana-mana aspek perkembangan. Pemetaan KD kepada aspek perkembangan itu sudah pasti, sudah sesuatu yang baku, gitu ya, karena sudah dipetak-petakkan begitu. Tapi itulah saya sempat melihat yang seperti itu. Jadi mohon itu dipertimbangkan ya, tentang nilai agama moral itu apa saja sih? 1.1, 1.2, 2.13, 3.1, 3.2. Kalau saya bicara 3.1, 4-nya otomatis ada di belakangnya mendampingi. Bukan belakang ya, ada di sebelahnya. Mendampingi beriringan, seperti itu. Itu adalah yang dinilai agama moral. Kalau yang di fisik motorik ada 3, 2.1, 3.3, dan 3.4. Itu paten. Yang di bahasa 2.14, 3.10, 3.11, 12, ya itu adalah bahasanya, hanya ada 4. Kemudian yang di, apalagi ya, kognitif. Kognitif itu 2.2, ingin tahu. 2.3, berpikir kreatif, berbeda ya, bukan di seni ya. 2.3 adalah berpikir kreatif, kemudian ada 3.5, 6, 7, 8, 9. 3.6, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. Itu adalah kognitif. Yang di SOSM itu banyak, mulai dari 2.5 sampai kepada 2.12 plus 3.13 dan 3.14. Seni hanya ada 2, yaitu 2.4 dan 3.15. Itu yang sudah paten. Tapi STPPA terdiri atas 6 aspek, dikembangkan oleh lembaganya. Kalau yang dikembangkan akreditasinya bisa bagus. Yang tidak dikembangkan hanya mengambil dari kementerian, nilainya sangat standar. Ini ya perbedaannya, akan sangat kelihatan nantinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, kira-kira kalau 1 minggu itu nyampe atau tidak, gitu ya Bu Zima ya. Kalau 1 minggu dengan BDR itu nyampe atau tidak. Sekali lagi yang dimaksud nyampe itu apanya? Nah, ini pertanyaannya, kembali lagi. Yang menjadi tujuan kita melakukan pembelajaran di PAUD itu harus mencapai apa? Mencapai kompetensi dasar. Sekali lagi, mencapai kompetensi dasar. Bukan mencapai tema aku mulai sekolah. Bukan itu. Sekali lagi, tujuannya adalah, ini kan pentingnya tujuan pembelajaran akhirnya ya, yang harus dicapai sekali lagi bukan tema aku mulai sekolah, tetapi yang harus dicapai adalah KD-nya. KD pun ketika itu 3.6 ada mengenal benda yang sesuai warna, bentuk, ukuran, tekstur, fungsi, mungkin baru satu saja yang harus dicapai melalui indikator, yaitu warnanya. Mengenal dan menyebutkan benda-benda di rumah yang berwarna biru. Mungkin hanya itu dulu. Tidak kemudian semuanya. Oleh karena itu 3.6 boleh diulang-ulang. Sampai 1 semester. Ini ya Bu Zima ya pemahamannya. Jadi kalau pertanyaan kita kira-kira nyampe atau tidak? Yang terpenting bukan nyampe materi dari temanya. Tetapi materi KD-nya. Nih deh nantinya. Yang ketiga adalah evaluasi ya.
Evaluasi yang ada di RPPM itu apa? Alatnya, Bunda. Alat evaluasinya itu apa? Di unsur akreditasi yang baru di pedoman, yang baru itu maksud saya yang tahun kemarin ya, yang di pedoman PAUD, alat penilaian itu sekarang simpel sekali. Yang pertama adalah anekdot, tidak ada catatan harian, tidak ada percakapan, tidak ada catatan anekdot, tetapi semua adalah anekdot nih. Anekdot tidak lagi yang sewaktu-waktu, tidak lagi yang negatif-negatif, tapi semua catatan pada peristiwa di saat tempat yang tertentu itu, itulah anekdot. Catatan ini hasil dari apa? Observasi. Observasi melalui apa? Pendengaran kita dan penglihatan kita. Nih, sehingga ketika anak-anak kemudian direkam di rumah ketika dia hafalan, boleh. Karena observasi itu melibatkan pandangan dan telinga kita. Seperti itu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah hasil karya. Dan berikutnya lagi sebetulnya ada portofolio. Tapi kalau di harian belum ada portofolio. Seperti itu. Jadi evaluasi yang ada di RPPM adalah alatnya, teknisnya seperti itu. Alatnya saja ya. Jadi ada observasi, catatan anekdot, kemudian hasil karya, dan yang berikutnya adalah portofolio. Ini mau disingkat menjadi 3 saja juga boleh seperti itu. Begitu Bunda Zima, penyampaian saya apakah sudah bisa diterima? Tunjukkan begini kalau sudah bisa diterima. Jempolnya. Ya, oke. Untuk pertanyaan berikutnya, silahkan Bunda. Oke, Bunda Juniarti, langsung dibuka sendiri atau saya buka? Saya buka. Silahkan Bunda. Silahkan di unmute sendiri, Bunda. Diklik unmute-nya, bisa enggak? Nah, silahkan Bunda. Bunda Juni. Benar enggak nih manggilnya Bunda Juni ini? Silahkan. Halo? Atau kalau tidak bisa bertanya, itu sepertinya mandek ya. Halo. Pertanyaannya, ya. Aduh. Sayang banget. Aduh, tidak terdengar Bunda. Mana? Lewat Bunda. Aduh. Bunda Juni, mohon maaf. Enggak tertangkap. Iya. Apakah teman-teman yang lain juga begitu, tidak bisa menangkap? Iya, sama ya. Bunda Juni, silakan ditulis di apa namanya itu, di chat. Pertanyaannya apa? Nanti insya Allah akan saya baca satu persatu. Baik. Nah, kan? Ya, di-unmute lagi, Bunda. Di-mute lagi, Bunda. Supaya temannya yang lain. Bunda boleh nulis. Bunda mulai. Atau kemudian saya bacakan dulu ya. Lift dulu. Iya, iya. Mohon maaf, beginilah ya halangannya kalau kita pakai apa namanya. Bentar, saya mencoba membaca chat. Saya ingin mencari pertanyaan yang ada di sini. Nih, di buku petunjuk BDR, RPP-nya untuk pembelajaran BDR hanya memuat RPPN saja dengan isi hanya KD, materi, dan kegiatan. Terkait itu bagaimana, Bu? Ya, saya juga berpikir ya, di petunjuk BDR itu memang hanya seperti itu. Tetapi kita kembali lagi, ada sebuah regulasi gitu ya, ada sebuah regulasi yang menaungi dari kita ketika membuat perencanaan. Regulasi yang paling akhir adalah tentang Surat Edaran Menteri nomor 14 tahun 2019. Di sana yang namanya rencana pembelajaran itu ada 3. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan, yang ketiga adalah evaluasi. Ini. Ketika lembaga kami kemarin sudah memberikan seperti itu, Bunda. Jadi hanya berupa kegiatan-kegiatan selama 1 minggu dengan materinya. Ternyata wali murid itu seperti tidak ada tantangan, hanya sekedar membuat kegiatan. Kenapa? Itu tadi, karena tidak tahu apa sih fungsinya untuk membuat untuk membuat kegiatan tersebut.
Sementara di BDR itu hanya ada KD, materi pembelajaran, tapi tujuannya apa tidak muncul. Bahkan RPPH-nya pun tidak diberikan. Sehingga apa sih yang harus dilakukan oleh wali murid itu tidak muncul. Sehingga kita kalau di Surabaya dinasnya meminta ada modul. Ya, setelah kemarin itu sehari setelah saya pendampingan kepada salah satu lembaga, ternyata disuruh untuk membuat modul. Sehingga modul itu kemudian, karena modul itu kan langkah-langkah wali murid di dalam memberikan kegiatan ya. Artinya ketika satu hari itu ada satu kegiatan, itu modul untuk satu kegiatan. Akhirnya besok kita di sesi berikutnya, bukan besok hari ya, di sesi yang berikutnya kita akan mengkolaborasikan, mensinkronkan, mengintegrasikan antara RPPH kita dengan modul yang harus kita berikan kepada wali murid. Ini seolah-olah berat, tetapi nanti ketika kita sudah melihat, itu insya Allah lebih enak. Ini ya. Panduan buku pedoman ini adalah pedoman atau panduan yang bisa digunakan oleh PAUD-PAUD yang memang betul-betul tidak bisa. Misalnya begini, nggak bisa sama sekali, maka diberi minimalnya seperti itu. Oh ya wes lah seperti ini saja loh, seperti itu. Tetapi ketika kita kemudian berinovasi, masih sangat boleh. Kembali lagi kepada Permendikbud 137 dan 146 tentang kurikulum ya. Di sana sudah jelas bahwa yang namanya RPP itu harus dikembangkan oleh lembaga. Sehingga BDR ini hanya sebuah ilustrasi, bukan panduan pedoman yang harus digunakan. Bukan berarti saya mengajak bunda-bunda di sini untuk membangkang ya. Saya mengajak untuk berinovasi, menyesuaikan dengan lembaga masing-masing. Seperti itu ya Bu Indah jawabannya. Jadi kembali kalau saya pegang regulasinya yaitu Surat Edaran Menteri nomor 14 tahun 2019. Ini. Surat Edaran Menteri itu apa? Tujuan, kegiatan, evaluasi. Ini. Dan ini panduan ini sebetulnya digunakan untuk PAUD-PAUD yang guru-gurunya, pendidik-pendidiknya masih bingung menerapkan tentang belajar dari rumah seperti itu. Seperti itu ya, akan saya lanjutkan lagi pertanyaannya Bu Indah. Untuk siswa pandemi apa harus 46 KD diberikan kepada anak? Iya, selama 6 semester. Kita di dalam sehari boleh atau di dalam satu minggu, di dalam satu subtema boleh mengambil 6, ya itu boleh, ya. Atau kalau medianya 1 KD diambil 12 boleh. Boleh juga 10, ada 1 KD yang ada 1 aspek perkembangan yang hanya muncul 1 mungkin, itu boleh, ya. Jadi memang bukan diberikan ya, distimulasikan gitu ya istilahnya ya, bukan diberikan kepada anak, tetapi distimulasikan kepada anak, seperti itu. Yang berikutnya saya agak ngebut ya ini. Iya, suaranya timbul tenggelam, mohon maaf. Dalam sehari hanya membahas tentang manfaat jahe emprit. Prakteknya apakah tidak lebih-lebih waktunya, Bunda? Ataukah ada kegiatan yang lebih detail sehingga contoh selain menyampaikan, memberi informasi tentang manfaat jahe emprit itu? Sekarang saya ingin tanya, manfaat jahe emprit itu apa saja coba? Anak hanya mampu bertahan, ini materinya, ini informasinya ya, bukan kegiatannya. Informasinya, jahe emprit ketika kita menyampaikan kepada anak, kalau bisa, durasi kita bicara hanya 2 menit. Ini kita kondisi pandemi ya, bukan kondisi normal. Saat kondisi normal pun dalam menyampaikan topik ini tidak bisa lebih dari 10 menit. Jangan dibayangkan seperti anak SMA. Saat kita memberikan tentang manfaat jahe emprit ini, cukup maksimal 5 menit. Karena nanti ada ada SOP-nya, ada ini, ada itu. Sehingga kadang-kadang ketika kita merencanakan manage waktu, banyak yang terlepas, tidak terbaca oleh kita karena kita bernafsu memberikan informasi seluas-luasnya. Padahal sebetulnya tidak begitu. Tapi mari berikan itu secara dalam gitu ya. Membahasnya secara dalam. Jadi memang manfaat jahe emprit itu apa misalnya? 1 mungkin untuk minuman. Minumannya bagaimana? Nah ini misalnya kalau kita membawa awalnya minuman. Terus kemudian ini apa ya? Misalnya mengenal minuman itu ya.
dia akan tanya jawab, itu insya Allah akan nyampe. Bahkan kadang-kadang pun di lembaga saya ini ya, ketika menyampaikan manfaat jahe emprit gitu ya, itu kurang waktu malahan. Coba, kenapa? Ketika kita sudah mulai tahu informasi tentang manfaat jahe emprit, tentu tidak hanya begini, minuman jahe emprit digunakan untuk meningkatkan imun. Tentu tidak begitu. Kita harus mengembangkan lebih luas lagi. Seperti apa sih bahasa kepada anak? Nah, seperti itu ya. Bu Azza ini, ya betul. Saya coba cari lagi. Ya betul, sarannya silakan ditulis. Ya. Oh, Bunda Juniarti, silakan, sudah bisa kah? Sudah bisa, Bun. Ya, monggo. Terdengar, Bun? Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bunda. Bunda, saya ingin tanya tentang tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPPM. Ya. Berarti Bunda, kalau tadi kan yang Bunda contohkan itu ada di tujuan pembelajaran dari fisik motorik, Bunda. Ya. Berarti kalau yang saya tangkap, berarti kita harus mencantumkan 6 aspek dari tujuan itu dari 6 aspek perkembangan yang akan kita tuju, begitu Bunda? Betul, minimal kemudian disinkronkan dengan tema kita. Betul, kemudian disinkronkan dengan tema kita. Berarti tinggal hilang Bunda Juni. Iya benar, tinggal menyinkronkan, mengkolaborasikan. Oke Bunda, maaf. Iya, nanti bisa lebih jauhnya kita nanti bisa lewat ini ya, lewat diskusi kelompok kecil yang saya ada di situ. Jadi kan kemarin itu kan HP-nya Bunda Holis error, kemudian laptopnya juga error. Saya lihat loh, kok sudah ada yang komentar sekian jam, ada yang nanya tapi belum ada yang jawab. Akhirnya saya yang masuk. Insya Allah di setiap grup kecil ada saya Bunda, jadi nanti semua pertanyaan, insya Allah teman-teman tim juga memang proses belajar, insya Allah juga akan belajar bersama memberikan materinya. Begitu ya Bunda? Oke, saya lanjutkan yang ada di sini. Bunda Tuti, Bunda saya mau tanya, apakah untuk penyusunan RPP dengan metode sentra bagaimana teknisnya? Oke, untuk sentra ketika BDR, ya ini kan kita konsepnya dari judul webinarnya kan, perencanaan webinar menyusun perencanaan pembelajaran pada musim pandemi dengan kearifan lokal, gitu ya. Jadi yang lebih kita utamakan adalah masa pandemi. Beberapa lembaga kepengen metodenya tetap sentra Bunda di rumah. Sementara kalau kita lihat prinsip sentra, mungkinkah di rumah dilakukan dengan pendekatan sentra? Pertanyaannya itu. Kalau kemudian itu tidak memungkinkan pendekatan sentra dijalankan di rumah, artinya RPP kita belum RPP sentra, seperti itu. Nanti kalau kita sudah masa normal, baru kita akan membuat RPP yang sentra. Waduh, bisa panjang kali lebar nih saya menceritakan tentang RPP sentra. Mungkin nanti sekedar saya berikan contohnya saja ya. Contoh RPP sentra itu seperti apa sih RPPM-nya gitu ya. Nanti sekedar seperti itu. Kalau saya lupa ingatkan, Bunda tolong dikirim RPPM sentra misalnya gitu ya. Nanti tolong dijapri sehingga nanti akan saya kirim ke grup. Karena apa? Saya sampai saat ini ada WA 21 yang belum terbuka dan saya tidak tahu, perasaan sudah turun ke bawah kok nggak ketemu-ketemu ya. Mohon maaf yang WA tapi belum dibuka ya. Karena numpuk dengan acara kita ini ada banyak grup dan saya senang sekali interaksinya luar biasa. Tuh. Jadi RPP kita adalah RPP terintegrasi dengan modul RPPH-nya ya Bunda. RPPH-nya adalah yang terintegrasi dengan modul ketika BDR. Penitik beratannya di materi kita adalah itu. Nanti saat kita bukan musim pandemi, kita mau belajar lagi, ayo seperti itu ya. Kita untuk menyinkronkan waktu gitu. Lanjut konsul di WA boleh. Saya lanjutkan lagi, saya lihat di chatnya, sepertinya itu karena memang kondisi apa ya istilahnya jaringan tidak sesuai mau kita gitu ya. Jadi mau tidak mau seperti itu dan alhamdulillah tepat
jam 9 kurang semenit kita sudah selesai. Tetapi kalau misalnya ada satu pertanyaan boleh satu, karena tadi kan molor 4 menit. 4 menit itu berharga. Monggo ada yang mau tanya mungkin? Dengan waktu 4 menit ya. Saya lihat di grup sebelah. Oh ya, monggo Bunda Ami. Ya, silahkan dibuka sendiri ya Bunda Ami. Terima kasih waktunya. Ya. Yang saya mau tanyakan gini Bunda, sesuai dengan modul yang kita membahas tentang BDR ini, untuk sekolah kita kan sekolah terpadu gitu ya Bun. Jadi sebenarnya ada target kayak semacam hafalan yang kita punya gitu. Apakah selama kondisi seperti ini pun kita masih tetap sampaikan atau mungkin dipending dulu untuk waktu yang akan datang gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Ami. Saya pun sedang melakukan penelitian ya. Bagaimana ketika materi hafalan itu disampaikan di rumah? Apakah masih bisa tercapai ketika itu wali murid yang mendampingi? Jalannya kita mencoba memberikan sesuai target. Kita tetap memberikan. Nanti kita berjalannya waktu seperti apa? Karena kita sama-sama baru memulai ya. Saya juga belum punya pengalaman maksudnya ya. Jadi kami mempunyai perencanaan. Ada satu RPP yang itu berisi tentang hafalan, RPPH. Ada RPPH yang tentang hafalan yang mungkin dimunculkan satu hari, dimunculkan dinilainya satu hari di awal, mungkin di hari Jumat misalnya ya. Tetapi RPPH ini, kegiatan itu nanti akan dilaksanakan setiap hari. Maka di dalam RPPH tersebut kita beri catatan. Memang itu kita nilai satu kali. Tetapi ada catatan, langkah-langkahnya adalah hafalan ini disampaikan, distimulasikan setiap hari sampai jangka waktu 1 minggu misalnya. Maka target untuk menghafalnya adalah 1 minggu. Kita otomatis memberikan videonya dulu Bunda, bagaimana membacanya. Jangan hanya memberikan tulisannya, kita berikan video kita saat membacakan, sehingga anak-anak akan mengikuti. Jadi yang bisa didengarkan saat anak tidur-tiduran gitu ya. Artinya Bunda, kami kemarin ketika raker gitu ya, lembaga saya mencoba memberikan inspirasi positif bahwa ternyata kita menyampaikan ilmu, mengajak ngaji tidak hanya anaknya, tetapi orang tuanya juga kita ajak untuk hafalan. Ini luar biasa. Ini hikmah sampai kemudian teman-teman, iya ya Bu, kok ternyata kita malah ngajak wali murid hafalan gitu ya. Tetapi durasi waktunya di dalam RPPH itu sangat fleksibel. Tidak ada lagi 1-2 kali 30 menit, enggak. Jam waktu di tempat kami, di lembaga saya itu waktu memberikannya jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Karena kadang-kadang anak-anak itu mau hafalan sambil tiduran. Kakinya di tembok, dia tiduran sambil mendengarkan. Nah itu, kita mengambil sela-sela waktu yang seperti itu. Sela-sela pertemuan ibunya yang kerja mungkin, waktu yang berkualitas dengan anaknya. Nah itu, kita sama-sama melihat, kita sama-sama mencoba meneliti apakah cara itu nanti efektif. Apakah bisa mencapai target, begitu ya Bun? Jadi saya pun belum bisa menjawab ya, tetapi kami juga mengusahakan seperti itu. Kami mencoba mengusahakan target hafalan selama 1 semester, kita berikan dulu kan ketika sosialisasi, bahwa selama 1 semester anak-anak target hafalannya ini gitu kan. Nah, itu nanti akan dibagi dalam beberapa hari, seperti itu. Gitu Bunda Ami, bisa diterima kah? Ini ada ada tambahan dari Bunda Desi. Sama Bu Endang dalam hafalan, guru menyampaikan melalui video dan mereka setor hafalan melalui voice note. Boleh voice note, boleh ini ya. Alhamdulillah orang tua sangat mendukung. Ya benar. Kemarin juga begitu. Tapi ya begitu videonya akhirnya yang kelihatan apa? Kakinya anak di tembok gitu ya. Dia sudah pakai celana pendek mau tidur gitu. Nggak apa-apa karena memang itu adalah waktu yang anak-anak sangat santai, rileks seperti itu. Memang benar pandemi ini luar biasa ya dampaknya. Dampak positifnya juga banyak sekali. Ada lagi satu saja. Satu tapi tidak bisa berlama-lama karena sudah jam 9:04. Sepertinya nanti akan langsung praktek ya Bunda. Nanti materi akan saya kirimkan.
video juga tunggu sampai di-convert bisa menjadi YouTube begitu ya, bisa disampaikan. Sekali lagi, bukan menyalahkan BDR, bukan mengkritisi panduan BDR dari kementerian, tetapi itu adalah panduan minimalis untuk lembaga-lembaga yang memang kesulitan untuk berkreativitas, sehingga diberikanlah contoh minimalis tersebut. Tetapi mari kita kembali kepada regulasi masing-masing, kondisi apapun, Permendikbud 137, Permendikbud 146, tahunnya 2014 ya, kemudian yang tentang kebencanaan, Permendikbud nomor 33, Surat Edaran Menteri nomor 14, ditambah lagi dengan Surat Edaran Menteri tentang ini, BDR. Kalau perlu surat edaran gubernur yang tentang memang belajarnya harus dari rumah. Itu adalah landasan-landasan yuridis ketika kita membuat KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Saya selalu mengaitkan apa yang kita buat ini dengan KTSP. Supaya tidak ada dusta di antara proses kita belajar. Ada poin-poinnya, saya berharap, kami Avicenna berharap nanti di akhir cerita, di akhir tanggal, kita terakhir kan tanggal 11 ya, ketika sebelum membuat video pembelajaran, kita betul-betul minimal ketika Bunda mengkonsultasikan 1 minggu RPPH, maka Bunda sudah menyelesaikan 1 minggu RPP, seperti itu ya. Ada prosemnya, ada RPPM-nya, minimal ada RPPH contohnya. Sehingga nanti ketika Bunda menyampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah, bisa lebih bisa lebih enak seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Sudah sampai sesi ketiga, mungkin biasanya nih kalau kita tatap muka, itu makanan mulai diabaikan, kopi juga mulai jalan sendiri gitu ya. Tidak ada yang beranjak dari depan laptop, yang mungkin sudah berulang kali ikut pelatihan pasti begitu. Sehingga kita memang betul-betul tertantang untuk membuat perencanaan-perencanaan ini. Kenapa kemudian kita batasi 40 peserta Bunda? Karena memang kami harus men-coaching gitu ya. Masing-masing coach ini bisa jadi gelombang 1 dan gelombang 2 itu masing-masing adalah 10 orang. Seperti itu ya Bunda. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, tentu banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Kiki lagi. Monggo Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bunda-bunda semuanya, rasanya 1,5 jam ini kita membahas dari prosem RPPM, RPPH nggak sampai bisa tuntas ya bunda-bunda ya, karena memang belum Bu Kiki. Oh ya, RPPM, RPPH besok ya. Nah, ketika kalau kita simak tadi bahwa seorang pendidik itu khususnya untuk guru PAUD itu memang harus benar-benar yang belajar, harus benar-benar yang upgrade diri lagi, karena di situ golden age-nya anak-anak. Golden age-nya anak-anak dititipkan kepada kita, diamanahkan kepada kita 46 KD harus terstimulasi dalam waktu 1 tahun pembelajaran ya seperti itu, dan sesuai dengan umurnya. Bunda-bunda jika ingin lebih tahu lagi tentang prosem dan RPPM, mari kita lakukan latihan dengan membuat prosem juga RPPM agar kita lebih tahu seperti apa prosem dan RPPM itu. Dan nanti kita juga seperti biasa teman-teman dari Avicenna juga akan coaching bunda-bunda semuanya. Kita semua belajar di sini dan Bu Endang akan mementor untuk kita semuanya biar kita lebih paham, biar kita lebih maju lagi sebagai seorang pendidik di PAUD. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya dari kami tim Avicenna minta maaf, dan kita akan melanjutkan diskusi ini kalau memang perlu kita lanjutkan melalui WA atau ke grup kecilnya masing-masing. Begitu ya
Bunda-bunda, selamat malam, selamat bekerja untuk sesi ketiga ini, selamat belajar lagi, dan kita akan jumpa di 2 hari ke depan, yaitu di tanggal 10 ya? Ini tanggal berapa ini? Sekarang kan tanggal 5. 5, 6, 7, 8. Iya, 8. Iya, Tanggal 8 kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Prosem dan RPPM-nya juga sudah selesai. Nanti kita akan membahas ke RPPH. Dan penilaiannya ya, Bu Endang ya? Ya. Di tanggal 8 RPPH dan penilaian, nanti di tanggal 11 closing itu adalah Android-nya ya. Terakhir nanti itu. Ya, terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat istirahat, selamat malam, ya. Selamat berjibaku dengan laptopnya, membuat coret-coretan. Bu Sri kayaknya belajar, Busri sambil ini leyeh-leyeh nih kayaknya belajar. Iya, Bu Sri ini keren banget sambil leyeh-leyeh begitu. Tapi di sebelahnya apaan itu? Ya, tadi buat curiga aja itu apa yang di sebelahnya Bu Sri. Sama ternyata ya. Bu Sri, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ana di gelombang 2 ya, Bu Ana? Berpisah Bu nih. Iwit, mohon maaf Bu Iwit, dari tadi sudah saya admit tapi selalu keluar Bunda Iwit. Ini lagi. Iya. Ini juga hanya muncul namanya saja Bunda Iwit. Kenapa tuh, Bi? Colokannya deh, itunya nggak bisa. Bu Rizka tumben, kenapa Bu Rizka? Ya, kenapa? Nggak apa-apa. Beneran tuh. Makasih ya, Bunda Endang sama Bunda Kiki, makasih sama tim semua. Sehat, Sama-sama. Bunda Juaria. Izin live ya. Iya. Jangan dong. Apa? Bu Yayan ngapain? Bu Yayan keluar masuk mulu sih. Sengaja sambil ngelonin. Ngelonin siapa Bu Yayan? Anak kecil lah. Bukan bapaknya, belum. Indah mana ya, Bu Indah ya? Iya juga nggak apa-apa. Izin live, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bunda Endang, Yo, Bu Kiki, selamat istirahat, Bunda salam untuk Yen, keluarga. teman-teman bunda-bunda semua. Ya, Iya, terima kasih. Bunda Lina. Bermanfaat sekali. Bu Iswan ada Bye-bye. nggak? Terima kasih untuk Bunda-Bunda Iswan ini semuanya. belum Bunda semua, Terutama bye-bye. Bunda Endang. Bunda Iswan sama Kak Panji 2 hari nggak kelihatan. Makanya nih, Bu Iswan kemana ya? Iya, baru 2 hari. Sudah 2 pertemuan, Kak Panji sama Bunda Iswan tidak kelihatan. Makanya Bu Iswan nih kemana? Ntar saya tanya deh. Bu Iswan itu bukan lagi kan beliau adalah trainer juga ya. Mungkin sedang Bu Iswan mengisi webinar di tempat lain juga seperti itu. waktunya katanya katanya juga deh, Bu. Bu Iswan sudah berusaha ya, sudah berusaha supaya malam gitu ya, supaya bisa semuanya ternyata ya. Bentrok mungkin, bentrok. jadi yang teman-teman Enakan lain malam juga kalau siang itu ada aktivitas dengan keluarga, belum ada aktivitas di Semua sekolah. bunda-bunda pamit Makan dulu semua. ya. Iya. Adiknya. Indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Mohon izin pamit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya yang masih siapa? Bu Yayan lah. Halo. Nggak boleh TikTok. Izin live, soalnya saya di warkop ini, warkopnya mau tutup. Aduh, Kopinya Warkop mana? Kopinya mana Bu Juju? Itu. Wow. Itu di daerah mana? Itu di daerah mana? Triorejo, Gresik. Ya Allah, dia Rejo ya. Iya, belakangnya pabrik Miwon. Walah.
Warkopnya. Hebat nih sambil jualan sambil webinar juga. Iya, makanya saya kadang ini nggak kedengaran kan rame ya. Iya benar. Iya. Boleh komunikasi terus kok Bunda ya. Sambil ngopi-ngopi. Iya. Kami Terima ngopi kasih. Iya. Sama-sama. Izin live ya, sudah malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Putri kayaknya bisa keluar nih. Bu Sri nggak bisa lihat saya. Bu Sri dengar suaranya aja dah. Ya. Halo. Tuh Bu Yeni jawab Bu Sri loh, malah tinggal kabur. Kenapa Yeyen? Saya nggak bisa lihat muka saya. Bunda Ana Kanza kan kelihatan. Gelombang pertama ya Bu Yeyen? Bunda Kenapa? Ana Saya baru pertama. Iya, Bu Ana. Bu Ana Kanza, ini guru Bu Sri. Gimana? Iya. Oh, bukan. Ya Allah. Kenapa? Gantinya aja. Oh, gantinya. Gantinya aja. Bagus. Sayang soalnya nggak dipakai. Mana ini udah tutup. Udah habis. Habis ya. Udah Kita tutup ini. mau lab ini. Orang. Di video. Ada di situ ada. Oke, selamat malam semuanya. Saya M semuanya ya. Sekali lagi selamat istirahat. Selamat buat mencoba membuat karyanya, berkreativitas. Insya Allah tangan kita itu nanti akan bersaksi bahwa kita sedang belajar untuk meningkatkan derajat kita sendiri di hadapan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.